Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arianti Anggraini Mangarengi, Sarjana Hukum Magister Hukum, salah satu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan perkenalkan tentang mata kuliah Hukum Internasional yang saya ajarkan di semester 3. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Internasional dengan kode 0403 IH2319, kurikulum inti semester 3, SKS sebanyak 3. Kemudian sekilas tentang mata kuliah Hukum Internasional, yaitu deskripsinya dimulai dari membahas tentang hubungan hukum antar negara dengan negara lain, sedangkan bahan bobot mata kuliahnya yaitu 3 SKS, pertemuan perkuliahan yaitu 16 kali pertemuan. Proses pembelajaran dari kuliah Hukum Internasional ini adalah melalui sistem pembelajaran yaitu luring atau offline dan tatap muka, atau juga melalui daring atau online, sedangkan untuk metode pembelajarannya yaitu melalui ceramah dan diskusi. Sedangkan evaluasi pembelajaran yaitu melalui UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester dan afektif. Materi perkuliahan dari Hukum Internasional bisa dilihat di sini, yaitu penjelasan mengenai definisi, ruang lingkup serta persamaan dan perbedaan hukum privat internasional dan hukum publik internasional, penjelasan umum tentang sejarah pertumbuhan hukum internasional meliputi praktek negara-negara diantaranya zaman kerajaan, abad pertengahan, abad 16, 17, 18, dan 19, dan pada awal abad 20, dan masa sesudah Perang Dunia Kedua, bentuk dan perwujudan hukum internasional umum dan hukum internasional khusus. Penjelasan tentang gambaran umum perkembangan hukum setelah Perang Dunia Kedua, penjelasan tentang manfaat perkembangan hukum setelah Perang Dunia Kedua, penjelasan tentang subjek-subjek hukum internasional, penjelasan ruang lingkup subjek-subjek hukum internasional, negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, kaum belegerensi, wilayah perwalian, negara bagian, individu, perusahaan transnasional dan multinasional, penjelasan tentang sumber-sumber hukum internasional, perjanjian internasional, menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional, hukum kebiasaan internasional, menjelaskan sumber-sumber hukum internasional melalui prinsip-prinsip hukum umum, penjelasan dari sumber-sumber hukum internasional, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli. Juga menjelaskan tentang cakupan materi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, menjelaskan perihal aliran monisme dan dualisme, menjelaskan tentang hukum internasional depan pengadilan nasional, menjelaskan tentang hukum internasional dan hukum nasional yang saling mempengaruhi dan membutuhkan. Ada juga tentang penjelasan tentang pengertian dan istilah yurisdiksi dalam hukum internasional, penjelasan tentang prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, penjelasan tentang kerjasama antara negara dan penerapan yurisdiksi, penjelasan tentang pengertian ruang lingkup pengakuan, penjelasan tentang teori-teori pengakuan, penjelasan tentang cara-cara memberikan pengakuan, penjelasan bentuk-bentuk dari pengakuan, penjelasan tentang pengertian dan istilah tanggung jawab negara dalam hukum internasional, munculnya pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, macam-macam tanggung jawab negara dalam hukum internasional, pengecualian pembahasan diri dalam tuntutan pertanggungjawaban, penjelasan tentang pengertian geologis, pengertian hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum, dan juga status landas kontinen, pembelaan landas kontinen antara negara-negara yang berhadapan-hadapan dan berdekatan, pengertian landas kontinen menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut di tahun 1982. Penjelasan tentang pengertian geologis, pengertian hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum, dan status kawasan. Penjelasan tentang berbagai sumber pencemaran, penjelasan tentang beberapa konvensi tentang pencemaran laut, penjelasan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1982. Kemudian untuk rujukan dalam pembelajaran mata kuliah, ada beberapa yang saya ambil sebagai contoh, yaitu dari Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, ada dari Guru Mauna, dan juga ada Rejeki Starke. Adapun kontrak perkuliahan untuk kelas hukum internasional adalah sebagai berikut, yaitu kehadiran minimal 80% berdasarkan kebijakan kampus, keterlambatan maksimal 15 menit dianggap absen jikalau lebih dari 15 menit, ada tugas, deadline-nya itu sangat ketat, dan pengurangan nilai jikalau terlambat untuk memberikan tugas. Kemudian plagiarisme tidak tertoleransi sama sekali dan akan berdampak pada nilai ataupun sanksi akademik. Etika, sopan dalam berdiskusi, tidak menggunakan gadget untuk hal-hal di luar non-akademik. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya akan perlihatkan sekilas video perkuliahan saya saat saya berada di dalam kelas Hukum Internasional. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan
Perkenalkan adik-adik, nama saya Ibu Arianti Anggraini Banyarengi, Sarjana Hukum Magister Hukum yang akan menjelaskan tentang hukum internasional, dan dengan kata lain saya adalah dosen pengajar di hukum internasional dengan NIDEN 0926018603. Jadi pada hari ini Ibu akan perkenalkan apa saja itu yang disebut sebagai hukum internasional dan apa saja yang dapat dilakukan selama perkuliahan selama 1 semester ini. Oke, yang pertama kita lihat tentang peraturan yang harus dipatuhi selama perkuliahan, yaitu kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa diwajibkan memenuhi minimal 75-80% kehadiran di setiap mata kuliah. Tata tertib perkuliahan mulai dari tepat waktu, jadi mahasiswa harus hadir sebelum perkuliahan dimulai. Sopan dan disiplin, dilarang mengganggu jalannya perkuliahan, semisalnya ya kalau menggunakan gadget untuk hal yang tidak relevan, apa bahkan sampai main game, TikTok, sebaiknya jangan ya. Atau bisa dibuat sebaiknya, memang tidak boleh. Dan juga jika umpamanya memang terlambat datang, dengan sopan mengetuk pintu, bilang minta maaf Bu, apa masih bisa diizinkan masuk, seperti itu. Dan kemudian tentu saja berpakaian rapi, jangan pakai sendal, pakai kemeja tentu saja, pakai baju kaos nggak apa-apa selama berkerah. Untuk cewek-cewek tentu saja pakai jilbab ya, kita ini kan di Muslim Indonesia, jadi harus pakai yang rapi dan juga memakai hijab. Dan tugas dan evaluasi, tugas yang harus dikumpulkan itu tepat waktu. Keterlambatan pengumpulan biasanya berakibat pengurangan nilai atau tidak diterima sama sekali. Dan kemudian untuk ujian, dilarang mencontek ataupun melakukan kecurangan, plagiarisme. Pelanggaran bisa berakibatkan sanksi berat, termasuk dikeluarkan dari kampus. Tidak, ini bercanda. Tentu saja ini tidak sampai se-ekstrim itu ya. Hanya saja di sini Ibu ini menekankan bahwa yang namanya plagiarisme itu sekarang banyak sekali terjadi. Dan jikalau memang kedapatan, sudah pasti akan ada sanksi dari kampus. Sanksinya biasanya berat, jadi bisa saja diskorsing dan semacamnya. Jadi hati-hati deh ya, itu sangat tidak wajar. Kemudian untuk organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, Ibu tidak pernah melarang yang namanya kegiatan kemahasiswaan. Silahkan jikalau memang kalian ingin mengikuti study club, tidak masalah. Tapi selama ke organisasi atau ekstrakurikuler itu harus seizin kampus dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan kalian. Jadi selama kalian mengikuti kegiatan di luar kampus ataupun di dalam kampus sebagai study club dan semacamnya, tidak masalah. Bahkan Ibu sebenarnya bisa dikatakan mengkorek sekali untuk melakukan hal tersebut, karena ini bisa menjadi hal positif untuk kalian nantinya. Dan oke, jadi itu untuk peraturan-peraturannya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam mata kuliah hukum internasional. Jadi banyak yang ingin bertanya, apa itu sebenarnya hukum internasional? Kalian mungkin sering mendengar, oh ya, hukum internasional, wah keren sekali namanya, international law. Jadi hukum yang berlaku di 2 negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas yang berskala internasional. Jadi hukum internasional merupakan hukum antar negara atau antar bangsa yang menunjukkan kompleks asas dan kaedah yang mengatur hubungan antara masyarakat, bangsa-bangsa atau negara. Jadi dengan kata lain di sini, yang namanya hukum internasional itu adalah hukum yang menghubungkan antara 2 negara atau lebih. Jadi pada saat negara Indonesia ingin berhubungan dengan negara lain, disitulah muncul yang namanya hukum internasional. Tapi apakah dilihat di sini apakah negara tersebut betul-betul hanya negara ataukah bisa dalam subjek-subjek hukum bukan negara? Tentu saja bisa. Jadi subjek-subjek hukum bukan negara itu yang akan melakukan hubungan dengan suatu negara, di situ kadang juga muncul yang namanya hukum internasional. Jadi yang namanya lintas negara itu sangat penting di dalam adanya hukum internasional. Itulah yang namanya hukum internasional. Oke, kita lanjut. Nah, untuk hukum internasional sendiri itu dikenal ada 2. Yang pertama, hukum publik internasional merupakan hukum internasional yang mengatur antara negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional. Hukum ini disebut hukum antar negara. Kemudian hukum perdata internasional merupakan hukum internasional yang mengatur antara warga negara pada suatu negara dengan warga negara yang berasal dari negara lain. Hukum ini disebut hukum antar bangsa. Nah, perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata, kalian sudah mempelajari kan? Mempelajari hukum pidana, mempelajari hukum perdata, di mana dikatakan dalam hukum perdata itu sendiri antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang melakukan hubungan hukum. Nah, bedanya dengan hukum perdata internasional adalah individu yang satu dengan individu yang lainnya itu berlainan negara. Jadi pada saat terjadinya suatu hubungan antara individu dari negara Indonesia misalnya ya, dengan individu dari negara Malaysia umpamanya, disitulah muncul yang namanya hubungan hukum perdata internasional. Nah, apa kalau hukum publik internasional? Nah, kalau hukum publik internasional di sini disebut hukum antar negara. Jadi pada saat negara kita akan melakukan kerjasama, baik itu multilateral, bilateral dengan negara-negara lain, disitulah muncul yang namanya hukum publik internasional. Jadi pada saat kerjasama perdagangan, kerjasama militer dilakukan negara Indonesia dengan negara lain,
Itulah yang namanya hukum publik internasional. Nah, perbedaannya adalah hukum perdata internasional melihat dari individu yang satu dengan individu yang lainnya, sedangkan untuk hukum publik internasional melihat dari negaranya, negara yang akan berhubungan dengan negara lain atau dengan subjek lain, namanya hukum internasional. Seperti itu. Terus sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Nah, ini ataupun sumber hukum material. Jadi segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum. Nah, sumber hukum formil di dalam hukum internasional adalah bukan dari peraturan perundang-undangan. Mengapa? Karena seperti ini, Dek, contohnya. Kalian saja yang dalam ruang kelas ya, untuk menentukan suatu hukum. Kalau dalam DPR atau MPR, kalian menentukan suatu hukum, melihat bahwa kapasitasnya apakah hukum tersebut bisa dipenuhi dalam negara kita, atau pasti akan ada voting kan? Ada berapa persen yang dapat menentukan bahwa hukum tersebut akan disahkan atau tidak. Nah, itu akan susah kalau terjadinya dalam suatu negara. Karena kenapa? Dalam ruangan satu ini saja, Dek, tampaknya akan susah untuk mendapatkan voting yang lebih dari 90%. Apalagi kalau kita bersinggungan dengan yang namanya negara. Karena kenapa? Setiap kebiasaan atau setiap tata aturan dari dalam satu negara kita tidak terdapat di negara lain. Salah satu contohnya saja yang paling karena dilihat dari apa? Kebiasaan internasional. Kebiasaan kita, adat istiadat kita berbeda dengan adat istiadat dari negara lain. Nah, ini sumber hukumnya ya. Kemudian untuk pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Inilah yang menjadi pegangan dalam hukum internasional. Jadi yang pertama adalah sumber-sumber hukum internasional dipakai dalam mahkamah dalam mengadili suatu perkara, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, kemudian keputusan pengadilan. Jadi keempat hal ini dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional inilah yang dipakai di dalam sumber-sumber hukum internasional yang paling utama. Dengan kata lain, karena tidak adanya peraturan perundang-undangan, inilah yang dipakai dalam suatu mengadili perkara dalam hukum internasional. Nah, kalau kalian bertanya, subjek-subjek hukum. Subjek-subjek hukum dalam internasional itu ada 7. Karena seperti yang Ibu tadi katakan, dalam melihat hubungan hukum internasional atau dengan kata lain apa itu hukum internasional adalah negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Jadi yang pertama adalah negara, dan yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan, yang ketiga Palang Merah Internasional, dan yang keempat organisasi internasional, dan yang kelima organisasi pembebasan bangsa, dan yang keenam kaum pemberontak atau belligerent, dan yang ketujuh individu. Jadi inilah nomor 2 sampai 7 yang dikatakan subjek hukum lain bukan negara. Jadi bukan hanya individu, tapi ada juga yang namanya Tahta Suci, ada yang namanya Palang Merah Internasional, organisasi internasional, organisasi pembebasan bangsa, dan juga kaum pemberontak atau belligerent. Nah, inilah semua yang namanya subjek hukum lain bukan negara. Ini kalian bisa pelajari satu persatu nanti karena ini adalah merupakan materi tersendiri. Makanya Ibu tidak akan terlalu menjelaskan dulu. Setidaknya kalian tahu gambaran apa itu yang namanya subjek hukum-hukum dalam hukum internasional yang bisa dipakai nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan adik-adik. Jadi ingat, materi ini akan Ibu kita mulai nanti pada hari Senin depan seperti biasa. Jangan lupa ya, ketidakhadiran Ibu tolerir sampai 15 menit. Kalau memang tidak bisa hadir, silahkan untuk minta izin sama ketua tingkat. Nanti kita akan memilih ketua tingkat sama-sama. Dan juga kalau memang bisa hadir namun terlambat, hubungi juga ketua tingkat bahwa akan datang hanya aja agak terlambat seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adik. Kita akan bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.